Halo, dari sekalian, eh, perkenalkan saya William Ansel Mustarifut. Biasanya tuh kakak kelas kalian sama teman-teman dosen di Poltek Ilip. Panggil saya dengan Willy. Jadi kalian bisa panggil saya dengan Pak Willy saja. Oke? Saya orang Kei, saya orang Wajar Tutu dan udah laut. Jadi kalau dia coba bolehlah kita keluarga aja. Oke? Nah, sekarang bagian kedua dari mata kuliah ini hanya dengan saya juga koordinator mata kuliah ini, jadi nanti kalau nanti pengurusan nilai juga nanti sama saya nanti kalau kalian sudah selesai mata kuliah ini. Kemudian paruh kedua dari kita punya mata kuliah ini agak lebih berat sedikit karena kita sudah mulai menggabungkan antara matematika dan kasus-kasus di bisnis atau di ekonomi. Iya. Dan matematikanya itu agak lebih banyak kita akan belajar tentang kita menggunakan integral, kita menggunakan pakai diferensial untuk sedikit sedikit lebih kompleks lah, tapi oke lah, agak-agak menyenangkan lah kalau misalnya kita nanti saya usahakan buat agak lebih baik sehingga bisa gampang masuk ke otak kita masing-masing. Pemahaman setiap manusia kan beda-beda, tapi kalau dia masuk ke otak tuh kan nah mantap tuh, jadi ada kemungkinan dia bisa tinggal lama dalam otak tuh. Saya usahakan buat se-fun mungkin, jadi saya akan buat video, saya kirim bahan, dan juga nanti di kelas kalau kondisinya memungkinkan, kalau tidak ada covid dan lain-lain saya usahakan masuk kelas, kalau tidak maka kita belajar di lewat video dan bahan ini saja. Oke. Nah sekarang kita belajar tentang ini, pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini harusnya kalian sudah dapat dari Ibu Priscilla. Harusnya, karena saya buat RPP-nya itu ada ini di sebelum UTS ini. Jadi harus kalian sudah paham tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar pasti kalian sudah tahu kapan disebut keseimbangan pasar, dan kalau diilustrasikan dalam bentuk grafik itu juga bagaimana, kalian harusnya sudah tahu nih. Ada materinya soalnya di sebelum UTS itu. Nah, sekarang kita tambahkan keseimbangan pasar dikaitkan dengan kasus pajak dan subsidi. Oke? Nah, di sini yang kalian perhatikan harus tiga ini lah. Pertama pajak, subsidi, kemudian keseimbangan pasar. Jadi bagaimana yang pertama mempengaruhi keseimbangan pasar, karena subsidi dan pajak itu dia mempengaruhi produksi, output, key, quantity, dan price. Nah, ketika key dan price berubah, maka keseimbangan pasar akan berubah. Pasti sudah itu. Nah, kita bagaimana di sini kita belajar. Oke? Oke, mari kita mulai. Nah, ini kalau saya biasanya tuh kalau saya belajar sesuatu, setelah saya tahu kata kuncinya dan saya tahu arti kata kuncinya, maka yang selanjutnya saya belajar, yang saya buat bagi-bagi, apa saya klasifikasikan dan kategorikan dalam otak saya adalah apa yang menjadi kesamaan dan apa yang menjadi perbedaan dari kata-kata kunci itu. Nah, ini kan kita belajar tuh kan ada dua nih kan, kita pakai papan tulis ya. Sorry. Nah, nih pajak dan pajak dan subsidi. Oke. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang persamaan keduanya. Dua-duanya adalah kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Jadi pihak swasta tidak bisa menggunakan kebijakan ini, hanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat bisa buat pajak, pemerintah daerah juga bisa buat pajak, pemerintah pusat bisa buat subsidi, pemerintah daerah juga bisa buat subsidi, tergantung bagaimana kebijakan dari pimpinan daerah itu. Oke. Yang kedua, dikenakan ke produsen. Jadi pajak dan subsidi ini dikenakan ke produsen. Kemudian yang ketiga, karena dikenakan ke produsen, maka ditransmisikan ke konsumen. Ada transmisi harga. Transmisi harga ke konsumen. Karena
baik pajak maupun subsidi itu, kalau pajak khususnya itu adalah biaya produksi. Jadi ketika tidak diakomodir oleh perusahaan, maka dia akan rugi karena itu biaya produksi. Jadi karena pajak itu kan penerimaan negara, jadi biasanya tuh negara bisa buat kebijakan, bisa buat aturan ya, kayak aturan baru PPh yang baru nih, itu kan akan diakomodir oleh setiap perusahaan dalam bentuk biaya produksi. Sehingga harganya itu otomatis, kalau secara logika biasanya naik biasanya kalau pajak itu. Kalau tapi tidak signifikan juga naiknya, tergantung tergantung jumlah pajak dan atau misalnya tergantung dari skala ekonominya perusahaan. Kalau subsidi, nah sekarang kan kita sebanyak tuh, kalau subsidi itu kan dikeluarkan juga oleh pemerintah untuk biasanya tuh membantu membantu perusahaan ketika perusahaan sudah buat sakit-sakit. Pemerintah bantu dengan subsidi. Dan kita bayar tentang saya pakai pilihan yang lain boleh supaya gampang. Apa ya, ini aja lah. Oke. Nah, pertama itu pajak itu dia dia tuh ditambahkan dalam biaya produksi. Oke. Kalau subsidi sebaliknya, dia tuh biasanya dikurangi. Dia dia tuh dia tuh mengurangi biaya produksi. Oke? Nah, itulah kira-kira secara umum lah perbedaan antara dua kebijakan ini. Oke? Dua kebijakan ini punya perbedaan ini lah. Oke, dan persamaan, toh? Kira-kira untuk ini untuk pengantar kita masuk ke konsep matematikanya, toh? Jadi perhatikan, dikenakan ke produsen hanya oleh pemerintah dan ditransmisikan ke harga kepada konsumen. Yaitu dia transmisi ke konsumen. Kalau perbedaannya tuh, kalau pajak itu dia tambah, subsidi itu dia mengurangi. Ini konsep-konsep dasar lah ya, kira-kira untuk mengantar kita masuk ke materi ini. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pengujian dari secara matematika. Oke? Kali tadi kan konsep ekonominya. Sekarang kita masuk ke matematikanya. Nah, kalau keseimbangan pasar itu kan begini toh. Pas itu S sama dengan D, supply sama dengan demand. Kalau misalnya kalian sudah diajari sama MPC itu harusnya itu ini kan S, ini D, Q, ini P, ini keseimbangan pasarnya, ini E, Q equilibrium, ini harga equilibrium. Nah, ini yang kita kenal dengan keseimbangan pasar ini. Ketika S dan D bertemu, ini terjadi pasar ini. Jadi kalau kita belajar online, tiba-tiba kita tawar, nah itu pasar ketika ada harga yang disepakati dan ada transaksi produk. Jadi ada harga dan produk yang ditransfer, maka itu pasar itu. Jadi tidak perlu kita ke pasar Langgur atau pasar tua, kita bisa ke online atau bisa kita telepon-teleponan, kita punya teman, kita jual, kita punya HP atau kita punya pena, kita deal harga, itu pasar sudah itu. Itulah keseimbangan pasar itu. Oke? Nah, karena keseimbangan pasar sampai ketika S sama dengan D, maka coba kita buat simulasi sebelum ada pajak. Kita pakai pajak dulu baru subsidi. Nah, ini sebelum pajak ini. Jadi sebelum ini oke, ini sebelum pajak. Pajak itu biasanya tuh dilebarkan dengan T nih. Tax bahasa Inggrisnya tax ya, kita bisa panggil, kalau di ekonomi bisa kita pakai tax, laba pajak. Oke, ini berarti ini kan D sebelum pajak ya. Nah, coba kita simulasi D sama dengan 20 tambah 20 tambah 5Q S sama dengan 10 tambah 10Q contohnya. Nah,
ketika D sama dengan S, maka kita masukin aja tuh. Kita substitusikan D20 tambah 5Q sama dengan 10 tambah 10Q. Oke? Oke. Ini sekarang kita buat gini. Ini kan plus toh? Ini kan plus 20 toh? Ini kan sama dengan ini plus 10 toh? Maka ketika ini ke sini, maka dia akan jadi negatif. Maka 20 kurang 10 sama dengan ini kalau dia ke sini, maka dia akan jadi negatif toh. Berarti 10Q kurang 5Q dengan 10 sama dengan 5Q. Q sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2. Oke? Berarti kita sudah dapat kita. Nah, sekarang kita coba substitusikan. Ya. Tadi kita bagi berapa tadi? Aduh, lupa lagi. Oke. Sebentar. Nah, lihat, saya hapus ini deh. Saya hapus grafik ini supaya kita pakai papan 2. Gampang. Oke. Suka di kelas aja nih. Hapus papan. Sebentar. Oke. Nah, ini. Sekarang kita pakai kiri, kita substitusikan kiri. Kita substitusikan kiri ke atas ini bisa kita pakai persamaan ini. Pakai kan kita dapat nilai kita kan nilai Q kali ini. Toh, Q sama dengan 2 toh. Maka kita masukin ini ketika Q sama dengan 2, maka D sama dengan 20. Sebentar, saya jelaskan dulu ya. Kalau D ini, D sama dengan P sama dengan 20 plus 5Q. P sama dengan 20 tambah 5 kali 2 sama dengan 20 tambah 10 sama dengan 30. Nah, kita sudah dapat nilai P ini ya. Nilai P sudah dapat. Jadi sebelum ada pajak ini, nilai P sama dengan 30, nilai Q sama dengan 2. Oke? Jadi ketika sebelum ada pajak itu, sebelum ada intervensi dari pemerintah untuk kalau misalnya sekarang pemerintah mau ada pendapatan banyak karena pemerintah membuat ibu kota baru di Kalimantan. Maka pemerintah menambahkan pajak sebesar, dari sini kita pakai pajak sama dengan T sama dengan 5 rupiah. Oke? T sama dengan 5 rupiah. Nah, untuk kita bisa mencari D sama dengan D bintang. Kita bisa cari D bintang sama dengan S bintang atau keseimbangan pasar setelah pajak. Maka kita tetap pakai D sana, kita pakai yang persamaan D itu, yaitu 20 plus 5Q tambah 10 plus 10Q ditambah dengan 5 pajak ini pajak ini. Jadi sama dengan 20 plus 5Q sama dengan 15 plus 10Q toh, karena 5 tambah 10 toh. Nah, sama dengan tadi tuh, kita transfer ke sini, dia jadi negatif toh, jadi 20 kurang 15. Ini kita transfer ke sana, jadi negatif toh, berarti 10Q kurang 5Q. Berarti 5 sama dengan 5Q. Maka Q sama dengan 1. Oke? Nah, kita konversikan ke sini pakai rumus ini. Nah, P sama dengan 20 plus 5Q. Ketika Q sama dengan 1, maka 20 tambah 5 kali 1 sama dengan 25. Nah, kalian lihat. Ini itu kan berarti kan P bintang. P setelah pajak dan juga Q bintang. Oke, kalian lihat ini. Perhatikan ya. Saya pakai nilai. Iya. Nah, P bintang sama dengan 25. P sebelum pajak sama dengan
30. Habis itu Ki bintang sama dengan 1. Ki pajak, sebelum pajak sama dengan 2. Nah, kalian lihat tuh. Harga setelah ada pajak dia turun jadi 5 5 5 poin, 5 rupiah lah. Dari 30 ke 25. Jumlah dari 2 menjadi 1. Nah, ini tidak semuanya itu ditanggung oleh produsen. Jadi kan karena kan pemerintah tadi bilang tuh pajak itu kan penerimaan negara, pajak itu kan masuk sebagai biaya produksi toh, jadi pasti meningkatkan harga itu. Atau misalnya setidaknya tuh bukan meningkatkan harga, tapi setidaknya meningkatkan biaya produksi. Kan harga tuh dia naik atau tidak tergantung kita punya skala ekonomi itu, jadi banyak faktor lah bisa mempengaruhi itu. Nah, bisa juga harga naik tapi produsennya dia cerdas gitu, akhirnya tuh dia membagi-bagi, dia punya biaya-biaya sehingga tidak, kalau harga terlalu naik kan pasti kan konsumen lari tuh. Lah mungkin dia pakai 50-50 kah, atau dia pakai 70-30 kah, 70 konsumen tanggung, 70-30 dia tanggung. Nah, itu. Jadi kita perhatikan di sini bahwa ada selisih 5 antara ini dan ini. Antara dua ini. Antara dua ini kan 5. Antara ini kan 1. Nah, jadi untuk untuk mengetahui itu kita pindah ke yang lebih besar. Ini saya hapus saja ya. Saya sudah paham, sudah mulai. Saya hapus saja. Atau begini saja. Cepat. Nah, nah, biasanya tuh, biasanya. Tadi kan tadi lah. Tadi itu 25 30 12. Oke. Itu ini 25, ini biasa 30, ini bintang 1, ini 2. Oke. Nah, sini biasanya itu kalau selisih itu kan berarti P ini kurang P bintang sama dengan 30 kurang 25 dengan 5. Sedangkan Q kurang Q bintang sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Oke. Seperti itu. Nah, dari sini tuh kita bisa mengetahui bahwa tidak semua, kita lihat sini ya. Nah, sini tidak jadi itu kan ketika ada selisih, maka selisihnya itu dibebankan ke konsumen. Jadi ada selisihnya. Nanti pajak itu juga ketika ada pajak juga jadi kalau ada selisih pajak yang positif maka ditanggung ke eh, kan tadi kan pajaknya pajak tuh kan 5, maka pajak ini berarti kan pajak tuh kan 5, berarti pajak teksnya kan sama dengan 5, maka ketika pajak sama dengan 5, maka harga yang diterima oleh konsumen itu adalah selisihnya, itu selisih apa harga apa pajak yang diterima oleh konsumen. Jadi kan kalau ini salah, ini terbalik mati. Ini harusnya mana tadi ya. Berarti pajak yang diterima oleh konsumen itu kan ini berarti kan ini kan TK nih.
pajak konsumen, pajak tax konsumen. Maka yang diterima oleh produsen sama dengan TK dikurangi atau T kurang TK, T kurang TK. Maka sehingga 5 kurang min 1 sama dengan 6. Oke, ini pajak yang diterima oleh konsumen. Oke, maka dari situ kita sebagai konsumen itu kita harus memperhatikan. Jadi kan yang kita perhatikan tuh itu. Jadi apa ya, nanti kita tinggal dikalikan saja. Jadi kan kalau misalnya aja itu kan, kalau dari kita punya contoh ini, maka biasanya seluruh skala ini kan negatif toh, ini semua negatif ini, negatif ini. Maka seluruh pajak itu seluruh efek dari pajak itu dikenakan ke produsen ini sebesar 6 ini. Ya tinggal 6 ini dikali misalnya inilah ini. Jadi kalau total pajak itu sama dengan 6 dikali 25. Berapa nih? 50, 120. Oke. Nah, 120 rupiah total ini. Itu yang dikenakan oleh yang diterima oleh produsen, pajak yang diterima oleh produsen. Jadi kalau nanti kita sebagai pengusaha kita perhatikan, jadi ini kan ada juga mungkin yang tidak negatif, ada yang positif, yang dimaterikan positif toh. Jadi itu, tapi juga ada yang misalnya jual rugi. Apa kalau kita pakai contoh tuh jual rugi, contohnya tuh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah seperti apa, Pertamina, Garuda, PLN. Mereka biasanya tuh rugi. Perusahaan gas negara biasanya rugi karena apa? Kan itu kan perusahaan negara digunakan sebesar untuk kepentingan masyarakat, kepentingan warga, maka biasanya tuh mereka tidak cari untung terlalu banyak, kecuali misalnya bank BUMN seperti BRI, nah itu untung lah. Tapi mungkin mereka punya kurva kan seperti yang kita lihat di contoh materi. Tapi kalau di contoh yang kita buat saya di kuliah apa di pertemuan ini, itu dia negatif, maka ini tuh lebih cocok ke BUMN yang rugi-rugi terus itu, seperti Pertamina apa itu. Jadi mereka rela mengabsorb atau menyerap semua pajak-pajak dari pemerintah dengan tidak memberikan harga yang terlalu tinggi. Jadi mereka tetap membayar pajak mahal ke pemerintah, tapi mereka tidak mentransmisikan pajak itu ke konsumen. Nah, gitu. Jadi itu kali contohnya seperti ini. Nah, contohnya dari kalau kita masuk ke subsidi tadi. Kalau ini kan pajak nih. Kalau kita subsidi sama saja. Sama. Jadi misalnya kita pakai contoh yang sama, contohnya salah saya ingat dulu 25 10 Ki. Oke. Saya coba pakai contoh yang sama ya untuk subsidi. Misalnya subsidi D sebagai SD sama dengan 20 plus 10 Q S sama dengan P 10 tambah 10 Q sama dengan P. Dengan kita pakai contoh subsidinya tuh subsidi sebesar 5 ya, oke. Maka ini kalau sebelum dia kesimpulan pasar, maka sama seperti yang tadi itu nilai pas itu. Saya sudah lupa lagi berapa tadi ya. Oke, jadi sekalian 10 ini 5 harusnya. Maka ini 5 Ki sama dengan Ki sama dengan 2. Oke. Dan tadi kan P sama dengan 30 toh. Oke, sekarang kita masuk ke sini lah biar lancar cepat. Oke. D bintang sama dengan S bintang. S ini D setelah subsidi. D nya tetap, kita pakai yang D tetap, D plus 10 Ki 10 plus 5 Ki. Nah,
Kalau pajak itu kan dia tambah tadi ya persamaan perbedaan itu. Kalau yang kalau yang subsidi dia kurang 5. Jadi sama dengan kenapa dia tambah bisa tambah sebelah? Karena dia kan tadi saya sudah singgung di yang persamaan tuh. Dia tuh dikenakan ke kurva produsen yaitu kurva supply ini. Dia tidak dikenakan subsidi ini tidak dikenakan ke demand tapi ke supply. Oke? Atau 10 Q 10 atau sorry 10 kurang 5 plus 5 Q ada 10 Q 5 plus 5 Q sama dengan 15 kurang 15 sama dengan negatif 5 Q sama dengan 15 per negatif 5 sama dengan negatif 3. Oke, dia punya Q. Oke, maka dia punya P sama dengan P nya kita masukkan ke sini berarti 20 plus ini sama dengan P, maka 20 tambah 10 dikali negatif 3 sama dengan P, maka P sama dengan negatif 10. Oke, gitulah kira-kira subsidinya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa yang ini yang P pajak subsidi dan ini P subsidi. Jadi ada selisih ya, jadi yang ini jika P pajak dan subsidi kurang P biasa maka negatif 10 kurang 30 sama dengan negatif 40. Kalau ini saya dengan I pajak kurang I sama dengan 3 kurang 5 kurang 5 sama dengan B8. Nah, inilah pajak dan atau jumlah dan harga yang diterima oleh konsumen dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Jadi logikanya sama. Jadi kalau ini angkanya agak aneh kalau kita buat saja supaya, tapi logikanya sama. Jadi logikanya sama seperti yang di soal ini. Kalau kalian baca lah, itu tujuannya tuh latihan tuh. Jadi seperti ini. Jadi soal-soal dibuat saja sama, tahapannya sama. Kita hitung dulu dia punya keseimbangan pasar sebelum ada keseimbangan pasar sebelum ada keseimbangan pasar sebelum ada pajak dan keseimbangan pasar sebelum ada subsidi. Baru kemudian kita hitung lagi dia punya setelah ada subsidi setelah pasar, baru kita selisihkan, kita bandingkan aja, kita bandingkan di sini. Jadi pertama kita kurangi dulu yang subsidi dan itu kita kalau pajak itu kan pajak dikurangi oleh sebelum pajak, dan kalau subsidi itu kebalik, subsidi baru kurang pajak. Jadi kita punya ini harusnya yang ini tuh harusnya kebalik. Jadi P kurang P pajak jadi sama dengan subsidi, berarti sama dengan berapa tadi, P 30 dikurangi kurang 10 sama dengan 40, dengan ini sama dengan 8. Berarti P sama dengan 40, Q sama dengan 8, bukan negatif 8. Oke, nah maka dari situ kita bisa lihat ya, bisa sesuaikan dengan jadi kita ketika harga tuh sama dengan kalau harga tuh sama dengan 40, kalau konsumen sama dengan subsidi yang diterima oleh produsen itu sama dengan tadi itu 1 kurang 5 tadi berapa tadi subsidi berapa tadi, kita buat subsidi berapa, subsidi sama dengan 5 rupiah. Oke,
berarti 5, berarti tadi berapa tadi? Berarti 5 kurang, berarti sekitar kita kurangi antara 5 dan berapa ya? Subsidinya berapa? 1 rupiah. Berarti 1 kurang nilai dari harga, jadi sekitar 40 ya, berarti bil 39 berarti itu yang diterima. Jadi produsen tidak terima, jadi semuanya tuh jadi semuanya ini yang 40 nih semuanya diterima oleh konsumen. Jadi produsen mentransfer semua subsidi yang diterima ke konsumen. Jadi memang ini contoh, ini kayak itu kita pakai kurva, ini kita pakai kurva atau persamaan dari sebuah BUMN negara yang besar dan suka rugi seperti Garuda dan Pertamina. Jadi biasanya itu kan mereka besar tapi mereka suka rugi karena mereka tuh ada pajak, mereka tidak membagikan semua ke konsumen. Tapi kalau ada subsidi mereka membagikan semua ke konsumen. Jadi bagus gitu. Jadi bagus kali sesuai dengan tujuan dari sebuah BUMN toh. Tapi kalau yang ini contoh yang saya buat di materi ini kayak untuk sebuah perusahaan swasta biasa cari keuntungan biasa, bukan milik pemerintah kayak. Oke, tapi logikanya sama. Jadi tergantung kita, yaitu dalam dunia nyata semua beda-beda antara yang kita dapatkan di, di sesuai yang kita pelajari bisa sangat berbeda. Jadi kalau misalnya kita punya perusahaan punya skala ekonominya besar, maka ketika ada pajak tidak terlalu berpengaruh ke harga. Tapi kalau misalnya kita punya skalanya kecil, seperti kita punya usaha-usaha yang sangat sensitif, misalnya usaha-usaha mikro, kita buat budidaya rumput laut yang aduh tidak ada pajak, bahaya sudah, pasti harga naik gitu. Akhirnya tuh konsumen lari. Nah gitu, jadi kita perhatikanlah itu semua. Oke, ini coba kalian kerja, ini masuk ke tugas setiap hari, setiap pertemuan pasti ada tugas. Jadi kalian kerja nomor 1 ini sudah nomor 1 ini, nomor 2 tidak usah, nomor 1 saja. Oke, baik, terima kasih.